Ngobrol anime bareng Baka Baga. Ya, jadi kali ini aku akan membahas salah satu manhwa, judulnya adalah Sword Master Yonge-san. Nah, jadi ini manhwa ini udah ada chapternya sampai 66. Jadi aku bakal review manhwanya sampai chapter tersebut ya, 66. Kita langsung aja mulai dari sinopsisnya. Jadi ada anak yang namanya Jin di keluarga pedang yang namanya Rukandel. Nah, jadi di keluarga Rukandel itu ada tradisi cabut pedang ya saat masih kecil untuk menentukan masa depan si anak tersebut. Nah, si Jin ini mencabut pedang yang paling bagus. Pedangnya ketua Rukandel yang pertama. Nah, artinya si Jin Rukandel ini digadang-gadang bakal menjadi ketua dong ya. Digadang-gadang menjadi ketua. Nah, tapi ternyata setelah beberapa tahun dia nggak berkembang ya permainan pedangnya. Nah, sehingga pada akhirnya dia dikeluarin dari keluarga Rukandel. Nah, setelah dikeluarin itu dia bertemu sama gurunya yang merupakan penyihir. Ternyata bakat si Jin itu ada di sihir. Nah, dia terus membuat kontrak dengan dewa bayangan namanya Solderet. Tapi entah kenapa ya, padahal dia udah mau jadi kuat gitu ya. Entah konspirasi apa, si Jin akhirnya dibunuh. Dan seperti manhwa-manhwa klise biasanya ya, si Jin hidup lagi, reinkarnasi, menjadi bayi lagi dan memulai perjalanan baru. Di sini banyak yang menyayangkan ya, bahkan aku juga menyayangkan bahwa kenapa nggak dilanjut aja dari setelah dia keluar dan mempelajari sihir. Kenapa nggak dilanjut aja gitu ceritanya dari situ? Kenapa harus 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 banget reinkarnasi gitu ya. Reinkarnasi lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aku kasih dulu kesimpulanku di awal ya. Kesimpulan aku di awal itu manhwa ini menurutku masih layak dibaca. Nah, jadi tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini kita bahas ya. Aku kasih dulu disclaimer ya. Ini layak dibaca. Oke, kita mulai dari kelebihannya ya. Yang pertama, artnya bagus, bagus banget ya. Warnanya juga bagus ya. Kalau kalian lihat nanti warna api hitam ya, mirip milik si Jin, warna api hitam terus kebiruan gitu, bagus banget ya. Terus ada naga-naga juga, nanti ada naga hitam, murakan. Terus ada naga waktu. Terus ada naga angin. Wah, bagus itu pokoknya kalau kalian baca nanti. Artnya ini mirip sama solo leveling ya. Apalagi solo leveling juga kan bayangan-bayangan gitu ya. Nah, tapi Swordmaster Yonge-san ini kan bayangannya kebiruan gitu. Kalau solo leveling kan keunguan ya. Nah, di Swordmaster Yonge-san ini juga ada helm gitu ya, yang mirip sama salah satu bayangannya di solo leveling. Ini artnya itu emang mirip ya. Jadi aku pikir pada awalnya tuh ilustratornya sama ya. Tapi pas ternyata aku cek di Google ternyata beda. Dan ternyata ilustratornya si solo leveling udah almarhum ya. Jadi respect ya pokoknya ya buat ilustratornya solo leveling ya, karena udah membuat breakthrough ya di bidang permanhwaan gitu. Oke, kita lanjut ke kelebihannya yang kedua. Kelebihannya yang kedua adalah fightingnya juga bagus ya. Pokoknya gerakan bertarungnya pokoknya epic pokoknya. Ya bayangin aja si MC-nya, si karakter utamanya si Jin Rukandel ini punya kekuatan api hitam. Terus jago pedang ya, punya kekuatan bayangan. Terus kekuatan sihir. Terus ada pertarungan, nanti juga ada pertarungan naga gitu. Wah, keren. Terus ada pertarungan dengan si orang yang pingin jadi dewa. Wah, itu kalau kalian kalian baca manhwanya, wah bagus ya emang pertarungannya epic-epic. Nah, itu adalah dua kelebihannya. Nah, sekarang kita bakal bahas kekurangannya, oke. Yang pertama, story-nya. Menurut aku story-nya kurang sih. World building-nya itu nggak bagus menurutku ya. Entah kenapa aku nggak bisa masuk ke dalam dunia Swordmaster Yonge-san ini. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah cerita tuh ada naga waktu ya, warnanya putih. Nah, jadi dia tuh ceritanya entah kenapa ya, di awal-awal tuh aku pikir naganya cuma satu loh, si Murakan aja, si naga hitam. Soalnya emang nggak pernah dijelasin gitu ya. Atau mungkin aku yang ini ya, aku yang teledor gitu ya, bacanya kelewat gitu, nggak kayaknya. Mungkin ada ya, mungkin kayak begitu ya. Ya pokoknya aku nggak tahu gitu ya, tiba-tiba ada naga lain gitu. Aku pikir naganya cuma satu. Terus
di tengah-tengah cerita ya, tiba-tiba ternyata ada keluarga kerajaan, keluarga empire. Nah, tapi di awal itu ya, di cerita ini cuma ada keluarga pedang sama keluarga sihir. Nah, tiba-tiba ada empire nih, tiba-tiba muncul ini dari mana nih? Nah, itu jadi menurut aku dunianya itu belum, sama si Swordmaster Yongesan ini sama autornya itu belum di ini ya, belum di-create bagus. Jadinya loh kok ada ini? Jadi pas di tengah-tengah loh, ini sejak kapan ada dia? Gitu jadinya. Nah, aku sebenarnya awalnya tertarik sama cerita ini ya karena artnya bagus, terus kan dia awal-awal tuh dapat jantung Phoenix lah, dapat kekuatan dewa bayangan, dapat pedang hitam kan, terus dapat si naga hitam murakan kan, awalnya tuh nendang banget kan ceritanya, keren nih, dapat ini lah. Terus habis itu ceritanya ya udah nggak ada, habis dapat semua itu ya udah menurun aja udah, jadi nendang terus makin lama menurun, jadi nggak menarik makin lama ya. Nah, oke, itu kekurangan pertama. Kekurangan yang kedua itu karakternya itu di luar keras, tapi di dalam kertas kelas. Jadi entah kenapa ya, karakter-karakter di sini itu kalau di luar tuh sangar-sangar, tapi tindakannya itu nggak jahat gitu. Misalnya waktu si Jin motong tangannya prajurit. Wah, aku pikir pas si Jin motong tangannya prajurit itu, wah ini udah akhirnya nih. Akhirnya sangar nih, keren nih akhirnya. Tahunya tangannya bisa disambungin ya, ilah. Aku gak tahu loh tuh, makanya ya ini lagi-lagi gara-gara world buildingnya ya. Aku nggak tahu tangan bisa disambungin lagi, baru dikasih tahu nih pas insiden potong tangan ini. Terus ya, terus si kembar yang suka ngebully si Jin ya. Kalian tahu yang rambutnya hitam sama putih ya, yang rambutnya cucuk-cucuk tuh ya. Dia dia kan jahat gitu ya, suka ngebully Jin. Tapi karakternya tuh dibuat unyu-unyu gitu. Aku bingung dah. Dia kan jahat gitu. Kenapa dibuat jadi lucu begini? Terus si Murakan ya, yang notabene-nya naga hitam. Nggak ada sangar-sangarnya dah, asli. Kayak nggak ada harga dirinya. Maksudnya kan dia naga hitam gitu. Kenapa nggak ada wibawanya? Menurut aku nggak ada wibawanya sih. Terus Luna ya, kalian tahu ada kalian kalau baca ya, ada kakaknya namanya Luna. Dia di kehidupan sebelumnya nggak peduli sama sekali sama si Jin ya. Tapi sekarang setelah dia punya kekuatan baru dipeduliin. Kan aneh banget ya. Katanya ya sebenarnya pas aku baca manhwanya sih ada ya, katanya gara-gara dia tuh kan kalau nggak punya kekuatan ya nggak bakal diserang sama saudaranya. Tapi kan itu bullshit banget ya. Ya setidaknya ngobrol kayak ya sama saudaranya. Masa nggak ngobrol sama sekali, terus tiba-tiba sekarang dia ngobrol gitu, aneh banget dah kata aku. Bahkan bapaknya itu katanya kan galak ya. Ya ya iyalah, apa namanya, keluarga Rukandel gitu ya, keluarga yang ketat, keluarga pedang yang terbaik. Nah aku pikir bapaknya juga bakal galak, ternyata kagak galak, nggak serem, hatinya Hello Kitty tuh. Nggak serem, nggak ada serem-seremnya asli. Si Jin waktu ketahuan punya sihir aja ya nggak diapa-apain tuh, katanya keluarga pedang terbaik, katanya serem, tapi nggak ada gitu, nggak ada serem-seremnya. Ini tuh beda beda ama, kalau kalian tahu ya, salah satu manhwa kesukaan aku nih, FFF Class Trust Hero. Dia itu sangar tapi ya tindakannya juga sangar gitu ya, ngebantai-bantai gitu musuhnya. Ya mau baik mau jahat, tapi kalau ini tuh ya nggak ada ini gitu, nggak ada tindakan yang membuat dia kelihatan sangar. Cuma apa ya, kulitnya doang sangar gitu. Kita ini keluarga Rukandel, kita ini punya prinsip gitu ya, sangar tuh, yang lemah harus dibantai ya. Tapi tindakannya mana gitu, tindakannya mana, katanya yang lemah harus dibantai ya. Itu si kembar tuh lemah, harusnya diusir dong dari keluarga si kembar. Terus keluarganya yang lain juga banyak yang lemah sebenarnya. Nah itu aku bingung tuh ya.
Jadi nggak pernah diliatin gimana kerasnya keluarga Rukandel. Bapaknya aja kerjaannya cuma duduk-duduk ya, kayak pengangguran di perbatasan gitu dah. Kalau kalian baca. Oke, lalu kekurangan yang ketiga. Jadi si MC-nya ya, karakter utamanya si Jin Rukandel itu kan udah dapet banyak kekuatan. Tapi dia itu tidak mendominasi musuh-musuhnya. Sebenarnya ada ranknya, emang ada ranknya ya. Tapi apapun ranknya ya, maksud aku dia misalnya ngelawan manusia serigala. Si manusia serigala tuh emang ranknya di atas gitu ya. Jadi ada rank 1, rank 2, rank 3 gitu ya. Semakin naik semakin kuat. Emang si serigala ini, manusia serigala ini ranknya di atas. Ya tapi kenapa harus mati-matian gitu? Terus lawan ketua pelelangan. Jadi nanti ada ketua pelelangan ya. Jurusnya juga biasa aja, animasi artnya dia si ketua pelelangan ini biasa aja, bukan musuh spesial gitu ya. Walaupun ranknya ada di atas, tapi si Jin ini kesulitan gitu. Dia harus pakai jurus helm. Nanti ada jurus helm itu. Kenapa ngelawan beginian doang harus sesulit itu sih? Aku bingung. Dia itu si Jin ini menangnya kalau lawannya cupu-cupu gitu. Padahal coba ya bayangin, dia punya kekuatan Phoenix lah, jantung Phoenix, kekuatan kekuatan pedang terbaik lah, kekuatan kekuatan bayangan, terus ada naga hitam, terus dia kan juga reinkarnator gitu ya, reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Masa dia nggak bisa ngebantai-bantai musuhnya sih, nggak bisa mendominasi musuhnya gitu. Dia itu bisa mendominasi kalau musuhnya itu cupu-cupu, adiknya si kembar, terus musuh yang disuruh sama kakaknya tuh ya buat ngerjain si Jin. Nah, itu baru tuh dia kuat. Tapi kalau ngelawan yang beneran kuat ya, jadi nanti ada si wakil ketua keluarga penyihir, ya si Jin kalah. Kalau lawan yang kuat kalah, lawan yang cupu baru menang gitu. Menurutku ya, kalau mau bagus, kalau mau satisfying itu jadi gini. Misalnya ada dua kondisi ya. Yang pertama, kondisi pertama apabila si karakternya itu keluarganya miskin gitu, terlahir di keadaan miskin. Terus resource-nya terbatas. Nah, dia berjuang tuh ngalahin musuh-musuhnya yang lebih kuat mati-matian. Nah, jadi kita merasakan perjuangannya. Nah, di situ ada satisfying ya. Perasaan satisfying. Nah, terus kedua kedua kondisi kedua misalnya keluarganya kaya ya, resource-nya banyak ya. Nah, terus dia mendominasi musuh-musuhnya gitu. Nah, itu juga satisfying. Nah, kalau ini si Jin ini ya, dia udah kaya nih ya, resource-nya banyak, ada jantung Phoenix, ada apa lagi tuh? Ada pedang hitam lah, si naga murakan, dewa bayangan. Dapat banyak kekuatan tuh ya, resource-nya banyak. Nah, ini tapi bukannya mendominasi, ngebantai-bantai, malah berjuang gitu ya. Berjuang mati-matian gitu. Itu harusnya dilakukan oleh orang yang miskin gitu ya, resource-nya terbatas gitu. Dia ini punya privilege gitu ya ibaratnya, tapi nggak digunakan gitu. Ya emang nggak boleh pakai sihir dia ya, emang dia nggak boleh pakai sihir ceritanya. Ya tapi kenapa harus mati-matian juga, kan dia juga kuat banget gitu. Terus reinkarnator juga, masa nggak bisa ngelawan musuhnya, ngebantai-bantai musuhnya secara mendominasi gitu ya. Dia harusnya dia tuh mati-matian pas ngelawan si wakil ketua sihir gitu. Nah, itu harusnya mati-matian tuh. Ya, baru ya entah kalah menang nggak apa-apa. Nah, kalau ini mah ngelawan yang kuat langsung kalah gitu. Ya, parah dah. Oke, itu kekurangan ketiga ya. Lalu kekurangan yang keempat ya. Kekurangan yang keempat. Karakter sampingannya ya, selain MC itu kurang berkesan. Apalagi saudara-saudaranya si Jin ya, kan ada banyak tuh saudara-saudaranya, ada berapa ya? Lupa aku, 10 gitu kalau nggak salah ya. 10 bersaudara bukan sih? Nah, pokoknya kurang berkesan gitu. Kalau kalian tahu Naruto ya, 12 anggota Akatsuki. Wah, keren tuh ya. Kalau kalian pernah nonton Bleach ya, Bleach, 10 Espada. Wah, keren tuh, ada siapa? Grimjo, ada Ulquiorra. Wah, serem-serem ya. Terus 12 anggota Akatsuki. Ada Pain, ada siapa tuh? Tobi. Ada Conan. Serem-serem pokoknya itu. Nah, ini kalau ini di manhwa ini ya, si karakter apa ya?
saudara-saudaranya tuh kayak kayak apa sih ini? Lemah gitu, kelihatannya lemah-lemah, cupu. Terus manja semua, apaan dah ini? Nggak ada keren-keren. Katanya kalau kalau yang apa, kalau yang lemah karakternya kalau keluarga Rukandel cuma yang kuat doang yang boleh. Kalau yang lemah diusir. Nah, itu saudara-saudaranya lemah-lemah begitu kagak diusir-usir perasaan. Nah, itulah aku bingung ya. Terus kekurangan yang kelima, jadi nah kalau ini sih personal aja ya. Jadi ini setiap orang bisa beda. Aku kurang cocok sama komedinya ya. Nah, ini bisa bisa beda-beda tiap orang. Nah, kalau aku pribadi nggak suka komedinya ya. Menurut aku cringe. Sebenarnya manga-manga atau manhwa-manhwa sih ya sebenarnya hampir semua cringe ya. Emang karena fantasi, jadi itu kan fantasi gitu ya. Jadi kemungkinan besar cringe. Tapi ini tuh emang kayak stylenya itu mirip sama komedi-komedi di manhwa shoujo. Kalian kalau tahu manhwa-manhwa kayak Royal Royal gitu, yang putri gitu, kalian tahu nggak sih? Manhwa-manhwa Royal yang keluarga kerajaan, yang putri dikerubungin sama pangeran. Nah, komedinya tuh mirip kayak begitu gitu arahnya ya. Nah, aku bukannya nggak suka juga sih. Ya emang nggak cocok aja sama aku. Jadinya ya, tapi kadang-kadang juga aku ketawa sih, tapi emang nggak cocok, aku nggak suka yang kayak begitu sih. Gitu. Nah, itu dia ya kelebihan dan kekurangannya, tapi seperti aku balik lagi ke kesimpulan aku yang awal, aku masih suka. Bukan masih suka, aku menurutku masih layak dibaca ini ya, karena artnya emang bagus gitu. Pasti kalian juga, mungkin kalian nggak setuju kali ya sama aku ya. Aku banyak banget mengkritik manhwa ini ya. Mungkin kalian nggak setuju sama aku. Ya, jadi kalian boleh tulis di komen kalau nggak setuju. Ini pasti banyak yang nggak pasti banyak yang nggak setuju. Tapi nggak apa-apa juga ya. Kalau gitu terima kasih yang udah menyaksikan. Kalau gitu bye nih.